Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini. Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin buat semua penonton, semua subscriber juga ya. Semoga Lebaran kali ini setelah 2 tahun kita mengalami pandemi dan sekarang tradisi mudik di Indonesia ini sudah mulai ada lagi ya. Jadi banyak sekarang pemudik-pemudik. Saya himbau buat para pemudik maupun yang mau kembali ke tempat rutinitasnya supaya berhati-hati di jalan, safety riding, jangan sampai terjadi apa-apa di jalan ya, seperti itu. Dan yang mau ke tempat-tempat wisata harap perhatikan juga di perjalanan juga harap hati-hati ya. Jangan sampai di perjalanan malah bukan happy yang didapatkan tapi malah capek atau terjadi yang tidak diinginkan. Oke. Nah, dalam video kali ini saya mau berbagi aja buat para penonton yang mau atau berencana membuka tempat wisata atau mau membuka rental ATV, rental mini trail. Ini tips dari saya ya. Jadi, yang harus dipersiapkan untuk membuka tempat wisata, rental ATV, rental mini trail, itu harus ada persiapan. Jadi harus dipersiapkan segala sesuatunya. Jangan sampai hanya membuka tanpa dipikirkan maintenance-nya atau perawatan segala macamnya atau teknisnya seperti itu. Jadi memang sih ya sekarang itu di tempat-tempat wisata rental ATV, rental mini trail itu sangat bisa menghasilkan pundi-pundi uang yang cukup lumayan, terutama di weekend, di hari-hari libur ya. Tempat-tempat wisata ini sangat sekarang mendongkrak lagi perekonomian ya, seperti itu. Nah, buat para penonton semua yang mau membuka rental ATV atau mini trail, ini yang pertama yang harus disiapkan itu yaitu ya unitnya harus dipersiapkan, mau ATV, mau mini trail. Nah, yang kedua itu ada lahan. Lahannya itu udah ada lahan yang istilahnya tempat keramaian. Jangan sampai kita mau rentalin ATV atau mini trail tapi di tempat yang nggak rame, atau misalkan tempat wisata yang istilahnya yang kurang rame. Nah, kalau kurang rame kan otomatis pengunjung juga ini ya nggak bisa dipastikan ada yang rental. Tapi kalau di tempat rame, tempat wisata rame, misalkan pantai, pegunungan, atau apalah ya seperti itu, jadi tempat yang rame pasti ada. Nah, yang ketiga yang harus dipersiapkan itu yang punya rentalnya ini harus memahami mesin, memahami otomotif lah seperti itu. Jadi mengerti dengan cara kalau ada kendala itu bisa memperbaiki sendiri ya. Jadi tidak mengandalkan kalau misalkan ada kendala langsung lari ke bengkel. Ya, itu pasti nanti habis sama maintenance. Karena setiap hari itu memang harus dicek kalau untuk rental-rental. Jadi tidak semudah yang dipikirkan, yang dibayangkan. Jadi emang rental-rental ini ada resiko yang itu maintenance. Maintenance itu harus setiap hari dicek. Seharian di rental, sorenya langsung dicek semua. Jadi besoknya bisa jalan lagi. Yang kedua, kalau misalkan tidak bisa memahami dengan unit otomotif, tidak memahami mesin, apalagi awam, mau tidak mau harus punya orang yang spesialis di dalam maintenance barang-barang otomotif seperti mini trail, ATV gitu ya. Jadi harus mengeluarkan kocek untuk membayar membayar teknisi untuk mengecek kesiapan seperti itu, dan teknisi pun harus yang berpengalaman gitu. Jadi tidak asal rental langsung jalan begitu aja. Tentunya kan ada maintenance seperti itu. Jadi harus paham. Jadi jangan hanya pengen menarik keuntungannya aja, tapi harus diperhatikan karena barang-barang ini pun ya harus dirawat gitu. Kalau nggak dirawat ya sehari 2 hari ada yang longgar, baut apa, atau minimalnya 2 hari sekali lah bisa dicek seperti itu kondisinya. Jadi supaya nanti tidak menghambat pada saat aktivitas penyewaan seperti itu. Nah, tadi yang ketiga ya, yang keempat. Nah, yang keempat itu sebaiknya untuk para pengusaha rental itu harus mempersiapkan part-part cadangan.
part-part cadangan seperti misalkan yang rentan ini cepat rusak atau ada kendala, itu harus ada cadangan partnya minimal satu piece itu harus punya, misalkan karburator atau coil atau ban itu punya cadangan. Jadi di saat ada trouble kita itu nggak akan menunggu lama pesan dulu spare part, harus punya cadangan seperti itu. Jadi apalagi kalau misalkan unitnya banyak, rentalannya unitnya banyak, itu harus dipersiapkan. Satu unit itu harus dipersiapkan part cadangannya satu piece seperti itu. Nah, yang kelima, lebih baiknya lagi terutama untuk mesin pun sebaiknya sih ada cadangan juga. Kalau misalkan ada trouble di mesin, karena kan mesin itu kan bisa lama pengerjaannya. Kalau ada trouble di mesin bisa memakan 1-2 hari, apalagi kalau spare partnya nggak ada. Nah, jadi sebetulnya sih kalau untuk rental itu harus dipersiapkan mesin itu satu itu harus ada 2 mesin. Jadi nanti pada saat ini trouble bisa diangkat seperti itu. Oke, jadi itu ya. Jadi kalau misalkan mau mempunyai buka usaha rental, sebaiknya ada persiapan segala sesuatunya dari mulai tempat, unit, maintenance atau perawatan. Oke, terima kasih. Itu mungkin tips dari saya tentang mencoba usaha di bidang wisata ATV atau mini trail. Sampai jumpa di next video.